Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak mampu melunasi sisa ONH, seorang tukang servis elektronik di Lombok Timur gagal berangkat haji. Tergiur keuntungan, seorang residivis di Mataram kembali diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Pendaftaran ditutup, Komisi Pemilihan Umum NTB melakukan verifikasi berkas calon legislatif yang diajukan partai politik. Seorang pemuda berinisial MS 35 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena kembali berbisnis narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Gapuk, Kelurahan Dasar Agung, Mataram, usai bertransaksi narkotika. Polisi menyita sabu-sabu seberat 5,46 gram, ponsel, alat isap, timbangan digital, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Tersangka merupakan residivis narkotika yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan setahun lalu. Di situ tim saya langsung mendalami informasi tersebut dan memang benar bahwa di rumah tersebut telah terjadi transaksi. Dan ternyata yang bersangkutan atas nama inisial MS itu merupakan residivis pelaku narkoba yang mana sebelumnya yang bersangkutan mengedarkan narkoba jenis ganja. Saat penangkapan yang bersangkutan sedang istirahat di dalam kamarnya. Jadi saat kami masuk, istri dan saudara RM ada di ruang tamu. Tersangka mengaku kembali berjualan narkoba karena penghasilan dia menjadi buruh bangunan tidak mencukupi ekonomi keluarga. Poket 200 contohnya. Kenapa? Kamu kan sudah dihukum nih sebelumnya dengan masa hukuman selama kurang lebih 5 tahun. Salah. Keluarga punya anak ini juga. Anak saya mau masuk sekolah. Karena himpitan ekonomi. Ekonomi Pak. Mungkin selain dari ekonomi apa? Ya ada ekonomi aja Pak. Anak saya mau masuk sekolah Pak. Masuk sekolah. Ya. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Belasan partai politik mendaftarkan kader mereka menjadi bakal calon legislatif untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif pada pemilihan umum 2024. KPU mencatat 18 partai politik telah mendaftarkan calon mereka hingga batas akhir pendaftaran tanggal 14 Mei lalu. Sementara dari 24 calon Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi syarat dukungan, hanya 23 orang yang mendaftarkan diri ke KPU. Sementara seorang bakal calon atas nama Zaidi Arodi batal mendaftar dan dinyatakan mengundurkan diri. Di Provinsi NTB 18 dan DPD diterima. Semua diterima ya. Untuk Kemudian, DPD yang mendaftar dari 24 itu hanya 23 dan 23 itu dinyatakan diterima. Yang satu apa ceritanya Bang? Kita nggak tahu itu hak mereka mau daftar atau tidak. Seluruh berkas pendaftaran bacalek partai politik dan calon DPD selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU mulai tanggal 15 hingga 23 Mei mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah kepala desa mengajukan pengunduran diri secara sukarela karena ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024.
Para kades mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Senin siang untuk mengurus pengunduran diri mereka sebagai pejabat desa. Para kades tersebut diantaranya adalah Kades Loyok, Kades Selage, Kades Danarase, dan Kades Montong Baan. Meski telah menyerahkan surat pengunduran diri, namun para kades masih menunggu surat pemberhentian langsung dari Bupati. Para kades mengaku rela melepas jabatan karena ingin mengabdikan diri melalui jalur politik kepada masyarakat. Ketemu sama Pak Kades terkait dengan sistem pengunduran diri karena kita ini adalah sebagai bakal calon legislatif Kabupaten Lombok Timur. Pak Kades mengarahkan kita semua ke Pak Kabid. Pak Kabid menerangkan kita dengan detail arahannya dan kami juga menyampaikan apa yang kami dapat dari hasil diskusi kita dengan KPU bahwa pengunduran diri itu bisa diajukan dari sekarang. Lalu yang memutuskan surat pengunduran diri itu adalah kita menunggu SK dari Bupati. Pemda mencatat hingga saat ini telah menerima 7 orang kepala desa yang telah mengajukan pengunduran diri karena mendaftar menjadi bacalek. Itu sudah mengantungi surat pengunduran diri. Karena surat pengunduran diri sebagai kades, sebagai perangkat desa, dan sebagai BPD itu adalah salah satu syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu maupun di Peraturan KPU 10/2023. Pemda mengimbau para kepala desa agar segera mengurus surat pengunduran dirinya agar tidak menjadi temuan dalam proses verifikasi berkas pendaftaran oleh KPU. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Belasan ribu warga di Kabupaten Lombok Tengah masuk kategori miskin ekstrim berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. BPS mencatat jumlah warga masuk kategori miskin mencapai 11.072 atau 3% dari total 369.031 jumlah penduduk. Tingginya angka kemiskinan membuat Lombok Tengah berada di posisi kedua jumlah warga miskin tertinggi setelah Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 19.081 orang atau 4% dari jumlah penduduk. Warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim didominasi oleh golongan lansia dan difabel. Selain tidak memiliki pekerjaan tetap, warga kategori miskin tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari dan tidak memiliki tempat tinggal layak. 11.072 kemiskinan ekstrem yang hitungan kami di tahun 2022. Kalau sekarang belum kita hitung. Ya makanya kita ini pakai by name by address, mana sih orang-orangnya? Nah ini sekarang, insya Allah jadi kita akan berikan datanya termasuk kepada Bupati di sini. Hari ini dari konfirmasi ke Kades hari ini. Iya, makanya ini konfirmasi apakah sudah benar atau tidak untuk data-data petugas kami. Terus kemudian kalau salah dikoreksi, nggak masalah. Tingginya angka kemiskinan diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dengan menggenjot roda ekonomi di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.